Baiklah, review materi pada resume 10 yaitu yang menjelaskan fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah. Pengertiannya, daftar pustaka adalah sumber yang dirujuk untuk menulis makalah akademis, artikel jurnal internasional, buku kritik, esai, atau jenis tulisan akademis lainnya. Daftar pustaka atau bibliografi bukan hanya karya yang dikutip atau word cited. Ini adalah semua materi yang relevan yang kita gunakan untuk menulis dengan beragam arti makalah maupun tulisan akademis lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Fungsi daftar pustaka yang pertama, untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Kedua, bagi pembaca yang ingin melangkahkan lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya ilmiah yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar pustaka yang telah ditambahkan. Poin yang kedua yaitu mengenai aturan pengutipan. Pengutipan in note atau body note. Body note atau catatan tubuh yaitu catatan khusus yang diletakkan tepat setelah akhir sebuah kutipan yang hendak diberi catatan dari dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Aturan penulisannya yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, nama terbit buku, dan halaman yang dikutip. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung. Ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Berikut contohnya. Setelah itu, aturan lainnya, nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah tanda kutip. Cara membuat body note di Word. Pertama, silakan buka file Word yang ingin diberi referensi untuk body note. Kemudian silakan lihat paragraf mana yang ingin diberikan referensi body note dengan meletakkan kursor di akhir paragraf yang dipilih. Selanjutnya pilih tab menu reference, habis itu insert citation, habis itu add no search. Maka akan muncul halaman box create search. Lalu silakan isi referensi yang dimiliki dengan sesuai yang diminta pada setiap kolom. Setelah semuanya diisi, selanjutnya klik OK. Jika ingin menambah halaman referensi pada body note, silakan klik pada body note tersebut hingga keluar simbol drop down list. Klik simbol drop down list tersebut, lalu pilih edit citation. Lalu isi halaman referensi yang ingin ditambahkan di body note. Kedua, pengutipan footnote. Pengertiannya, footnote atau catatan kaki merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Aturannya, pertama, setiap penulisan footnote ditulis atau diketik dengan ukuran yang lebih kecil. Penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1. Nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris biasa, tetapi tidak sampai setinggi 1 spasi. Selanjutnya, setiap awal penulisan footnote selalu diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau sama dengan saat memulai baris baru. Habis itu, nama pengarang ditulis menurut urutan nama asli, pangkat atau gelar, dan sebaiknya tidak perlu dicantumkan. Nama pengarang dari sumber tidak dibalik, baik nama asing atau nama Indonesia. Setiap penulisan nama pengarang harus lengkap dan jelas. Penulisan judul karangan harus jelas dan lengkap serta menggunakan tanda miring. Jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis dengan lengkap atau bisa ditulis dengan dicantumkan ibid. Kemudian jika sumber yang sama catatan kaki ditulis dengan tanda cheat. Berikut contohnya. Habis itu, pengutipan endnote. Endnote merupakan bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya ilmiah, tepatnya sebelum daftar pustaka. Cara membuat endnote. Pertama, buka lembar kerja Word yang sudah berisi karya ilmiah, arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian pada tab reference pilih insert endnote untuk membuat catatan akhir. Kedua, lalu kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi endnote. Secara otomatis,
Word akan menempatkan isi footnote di akhir per halaman, sedangkan isi endnote di akhir dokumen skripsi atau jurnal. Ketiga, isi endnote secara otomatis. Word akan membuat endnote pada akhir halaman kerja. Artinya, catatan itu berada paling akhir lembaran. Kalau ada 10 halaman, berarti endnote berada di halaman ke-10 dan seterusnya. Keempat, bila tidak ingin menggunakan endnote secara otomatis, maka bisa juga disebut secara manual dengan mencantumkan sumber tersebut satu persatu pada bagian bawah paling akhir dari bab penutup atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya mengenai aturan penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Style apa? Beberapa aturan atau APA. Beberapa aturan daftar penulisan daftar pustaka dengan Harvard APA Style yaitu: pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Ditulis satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutan berdasarkan tanggal terbitnya dimulai dari yang paling lama yang paling baru. Jika seseorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggapan publikasi. Tanggal publikasi dituliskan setelah nama pengarang. Judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka dituliskan maka judul digarisbawahi. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda bergantung pada jenis literatur. Selanjutnya, style font cover. Gaya font cover sering digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah atau publikasi akademik. Umumnya, sistem penulisan ini disebut sebagai author atau number system dikarenakan sistem penulisannya yang merujuk menggunakan angka.